Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, teman-teman, sekarang kita let's go, akan langsung masuk ke chartnya. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu ya, IHSG hari ini shooting star, dia mencoba mendobrak resisten di sini, tapi ternyata gagal lagi. Dan ya seperti ini ya, menurut gua ini agak riskan sedikit ya. Kemungkinan besar karena udah muncul candle shooting star seperti ini, menurut gua kemungkinan besar besok bisa turun lagi ke area 7100, atau yang paling parah dia bisa turun ke 7088 ya. Atau di area kurang lebih di MA 50 di sini. MA 50 kan di 7060. Jadi teman-teman, candle ini menurut gua agak jelek. Jadi teman-teman harus wajib kudu mesti gitu ya, disiplin sama trade plan. Jadi kalau udah punya saham, silakan yang udah floating profit silakan trailing stop, nyalakan gitu ya. Bagi yang udah punya saham masih itu, siapkan stop lossnya dan ketat, jangan berharap gitu ntar jadi loss dalam. Kalau teman-teman mau nanya ke gue gimana punya saham kalau lossnya dalam, teman-teman simak video sebelum yang ini ya. Hari ini juga gue bahas solusinya gimana kalau kita punya saham nyangkut dalam. Oke, sekarang kita akan langsung aja masuk ke saham yang menarik untuk kita analisa. Yang pertama INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa. Jadi INTP ini menarik teman-teman, dia mulai bikin bottom di sini ya. Ini bukan double bottom lagi tapi udah berapa bottom gitu. Dan ini adalah pattern pembalikan arah atau reversal, teman-teman bisa ngelihat. Tapi sayang sekali INTP walaupun hari ini close hijau dan volumenya luar biasa gede, dia belum berhasil ngebreak MA 200 ya. MA 200 itu di average 1287 ya, teman-teman bisa lihat, atau di 1300 lah, kita anggap 1300. Oke. Jadi kalau INTP closing di atas 1300, menurut gue INTP menarik banget buat kita pantau. Oke. Nah, opsi keduanya kalau misalkan dia habis breakout seperti ini ya, kalau bisa sih INTP koreksi dulu nih sedikit gitu ya. Dia jadi ada pullback dulu sedikit, kayak dia habis breakout dengan volume, dia koreksi sedikit dengan low volume, dan dia lanjut naik ke sini. Menurut gue menarik. Kalau kita lihat polanya dia dari reversal ini ke sini, maka kita tarik targetnya dia kemungkinan besar bisa sampai area 1700 teman-teman. 1700 kita lihat juga ini adalah area resistance dia yang pernah dia tinggalin dulu di sini. Nah, kita tarik ya. Nah, ini adalah area resistance-nya dia. Oke. Dan tapi kalau misalkan dia berhasil close di sini, menurut gua menarik teman-teman. INTP mungkin udah mulai ada tanda-tanda reversal ya. Kalau kita lihat di sini juga menarik ya. Dan kalau kita lihat di sini juga ada pola sedikit ascending triangle. Ya sama lah, intinya ini adalah pola pembalikan arah atau pola reversal. Ya, ini kan bisa lihat kan targetnya ya sama. Kita tarik dari sini ke sini. Oke ya, makanya sama. Oke. Seperti itu. Ini adalah pola pembalikan arah INTP. Kalau kita lihat stokastiknya menarik ya, terus naik, MACD terus naik, strong uptrend gitu ya. Tapi stokastik sayang sekali dia berada di jenuh jual ya, bukan sayang sekali sih. Mungkin bisa dibilang bagus supaya dia koreksi dulu sedikit ke area 9900 terus kita entry gitu ya. Coba kita lihat ke Broxum-nya supaya kita dapat best price-nya INTP ya. Oke, INTP. Nah, ini hari ini 20 September dia small akum ya, CSBB EP nih beli. Di average mereka 9.944 ya, 10.000. Dan hari ini INTP kan closing 10.100 gitu ya. Nah, coba kita ngeliat nih waktu dia dari akumulasi dari tanggal 30 Agustus ini. Kan si INTP udah mulai ini dari 24 Agustus deh. Kita lihat dari 24 Agustus dia terus naik ke sini, sebetulnya itu akumulasinya average mereka berapa sih? Coba kita lihat 24 Agustus ya. Nah, big akum teman-teman, 24 Agustus sampai 20 September dia big akum. Dan RB ini pemegang yang paling gede 147 miliar, average 9.400 ya. Dan BK, ZP ini kan juga mantep nih, market
maker big money ya, big money, mereka itu di average 9.600, 9.700, 9.800. Jadi kalau emang besok INTP dikasih koreksi ke 9.900, menurut gua menarik teman-teman. 9.950 itu menarik sampai ke 9.900. Jadi menarik ya, 10.000 ke bawah kita cicil sampai 9.900 menarik. Stop lossnya kapan? Stop lossnya kalau dia close di bawah 9.800 kalau menurut gua ya. Nah, coba kita lihat ke foreign INTP. Foreign kelihatan masih distribusi hari ini 8 miliar teman-teman. Tapi ini masih big akum dari 24 Agustus sampai sekarang masih big akum banget teman-teman. Jadi menurut gua menarik untuk INTP sendiri. Menurut teman-teman gimana? Targetnya dia terdekat bisa ke 10.700. Dan kalau tertingginya ya bisa sampai area sini nih, 11.600. Tapi kita nggak usah ngomongin ke situ dulu deh ya. Kita ngomong target terdekatnya dulu 10.700. Menurut teman-teman INTP seperti apa? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya yang menarik adalah Unilever. UNVR. Ini menurut gua menarik karena Unilever hari ini, kemarin itu kan sempat gua analisa ya teman-teman, gua bilang ada candle hammer yang di area sini nih, terus dia terus rebound, dia koreksi lagi ke area sini, hammer lagi, menarik banget. Hammernya dia low volume ya, lihat. Dan hari ini dia rebound hijau pekat ya, hijau pekat, nggak ada shadow ya, mantep banget nih. Dan ada deh shadownya sedikit, open 4630 turun sampai 4620 ada sedikit nih. Dan tapi candle hijaunya ini menarik. Menariknya adalah dia bikin higher low, dan yang kedua dia breakout dari MA100 dan MA50 nya dengan volume yang lebih gede dari volume sebelumnya. Dan menurut gue Unilever ini justru menarik nih teman-teman untuk kita pantau. Dan kalau kita lihat target Unilever kemungkinan besar bisa ke area 4.850. Yang dimana kalau dia berhasil bikin 4.850, dia berpotensi bikin double bottom. Oke, nah kita lihatlah langsung aja cekidot mantap, udah kayak dahsyat. Nah ya, double bottom ya, tak. Kalau dia berhasil aja nih sampai sini dan dia breakout, maka potensinya Unilever bisa sampai 5.200 atau yang terdekat lah di sini 5.080 atau 5.100. Karena ini kan resistnya dia ya. Ini kan resistnya dia nih. Kalau kita lihat stokastik menarik golden cross, MACD juga terus menguat. Menurut teman-teman Unilever menarik gak nih untuk kita koleksi? Kita langsung lihat aja ke broksumnya Unilever. Oke ya, tanggal 20 September Big Akum udah jelas. Kelihatan Big Akum DXPB AK beli 12 miliar, average 4.680, 4.700 ya, 4.700. Unilever hari ini 4730. Kalau kita mau ngelihat akumulasinya dia tuh dari 12 September. Coba kita lihat ya, 12 September ya. Dari 12 September. Cek. Nah, Big Akum ya. ZP, BB, AK nih beli nih. Ini big money nih teman-teman. Mereka beli 42 miliar, 35 miliar, 34 miliar itu di average 4.620. 4.620 berarti di average sini nih kemarin di candle hammer kemarin ya kurang lebih. Nah, jadi untuk Unilever sendiri kalau plan gua sih gua boleh aja kalau mau trading cepet terus jual di sini, tapi menurut gue terlalu tipis ya, belum terlalu menarik kalau begitu teman-teman. Ya paling ya targetnya sampai ke sini nih 10%an. Stop loss ya kalau jebol bikin lower low. Nih bikin lower low di sini menurut gue udah nggak menarik. Nah kalau dilihat dari sini kan risk and rewardnya 1:3,5 ya. Nah ini kan target tertinggi double bottom. Coba gue tarik sampai ke sini 5.100, risk and rewardnya 1:2,6. Menurut teman-teman menarik gak? Coba kita lihat foreign aja. Foreign akumulasi 72 miliar hari ini. Berarti Unilever ini udah mulai dilirik lagi nih teman-teman. Menarik sih. Menurut teman-teman gimana? Lanjut ke saham berikutnya. SMBR. Mantap. SMBR semen batu raja ya. Ya sama kayak si INTP lah ya kurang lebih. Nah tapi yang menarik adalah si SMBR ini udah berhasil ngebreak MA200 nya. Oke.
Sama nih patternnya kayak si INTP kan, kayak ini INTP anggaplah di candle yang di sini nih 14 September. Coba ya kita reply sampai sini. Oke. Nah si INTP kan sama kayak gini nih. Ini terus dia turun. Nah kalau dia nge-breakout MA 200 ya menarik gitu ya. Kalau dia breakout MA 200 dia bikin pola cup and handle ya menarik sampai ke 590. Oke, 590. Dan coba kita lihat selanjutnya. Oke, dia belum berhasil ya, ke reject sedikit, dan tanggal 16 September berhasil dengan volume yang cukup besar. Maka harusnya udah ke entry nih sebetulnya di area ini ya, kalau kita beli lebih besar sama dengan dari MA 200 yaitu di 540. Dan dia konsol turun lagi, menurut gue ini adalah hal yang wajar. Dan rebound karena MA 200 ada yang cover. Yang menariknya adalah si SMBR ini waktu dia mau jebol MA 200 ada yang nge-cover sampai dia close-nya tinggi sampai ke 580. Ya, menarik sekali karena ada yang nge-cover supaya dia nggak jebol MA 200, supaya dia lanjut uptrend teman-teman. Oke, kalau kita lihat MACD-nya terus menguat, stokastik terus menguat, dan volumenya gede-gede, koreksinya volume kecil, breakout volume gede, koreksi volume kecil, hari ini lebih mantap lagi. Jadi SMBR sebetulnya udah kena targetnya di 590 ya, kalau kita lihat dari target cup and handle. Nah, untuk SMBR sendiri menurut gue masih menarik kalau dia berhasil nge-breakout dari area 600. Kalau dia berhasil close di atas 600, SMBR menarik banget buat kita koleksi lagi. Nah, kalau plan keduanya, kalau dia koreksi sampai ke 550, maka kita boleh buy on weakness ya, kalau menurut gue pribadi. Dan stop lossnya kalau dijebol MA 200, kalau dia jebol 525. Gitu sih teman-teman untuk SMBR. Coba kita lihat aja langsung ke broksumnya SMBR. SMBR tanggal 20 September kita lihat distribusi. Tapi AK udah mulai beli 700 juta di average 550 ya. Average 550. Jadi yang tadi gue bilang, kalau misalkan dia turun sampai 550, menurut gue boleh kita buy on weakness karena si AK juga punya barang di 550. Coba kita lihat foreign ya. Oke, SMBR nah mulai diakumulasi 1,7 miliar. Jadi mulai sedikit menarik dan kita dapat best price di 550 teman-teman. Menurut teman-teman seperti apa untuk SMBR sendiri? Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu AKRA. Nah, AKRA ini menariknya ya teman-teman, kalau nonton video sebelumnya ya AKRA udah capai target ya dan breakout lagi dengan volume gede di 14 September. Jadi ini gue hapus supaya kita nggak ngeliat itu lagi. Nah, yang menarik nih si AKRA dia rebound gede, koreksi naik lagi. Nah, ini kita ukur pakai Fibonacci teman-teman ya. Waktu itu kan kita juga ukur pakai Fibonacci. Kita tarik dari swing low yang di sini, kita tarik ke swing high yang di sini. Oke. Ini adalah Fibonacci-nya si AKRA, dia tak strong, turun sampai 0,618, rebound, turun 0,618, rebound, berhasil nge-breakout 1290. Yang dimana targetnya si AKRA sendiri bisa ke 1535. Nah, kalau untuk kita entry sekarang, coba kita lihat. Ini tuh harusnya turun dulu stokastik, tapi dia tapi tetap mau naik lagi nih, udah mau golden cross lagi, berada di area jenuh beli. Area jenuh beli tapi dia mau golden cross lagi. Dan yang menarik adalah si AKRA ini MACD-nya strong banget. Jadi berpotensi sih bisa ke 1535. Kalau kita mau entry, kapan kita entry? Kita lihat lagi ya ke Fibo yang lebih dekat lagi. Jadi ini gua hapus dulu, dia potensi 1535. Kita lihat dari swing low yang terdekat lagi, kita tarik ke topnya yang terdekat di area sini. Jadi kalau gue mau entry gitu ya, gue ada dua opsi. Yang pertama, kalau kita mau buy on breakout, tunggu dia breakout 1445. Oke, tunggu dia breakout 1445, maka baru entry. Kalau yang kedua, tunggu dia koreksi lagi. Ini pun kalau dikasih ke 1330. Kalau dikasih ke 1330 sampai ke 1295 itu menurut gue adalah support dia yang jangan sampai kejebol. Kalau dia turun sampai situ, menurut gue menarik buat kita entry teman-teman. Menurut teman-teman seperti apa sih untuk AKRA? Coba kita lihat broksum ya, AKRA. AKRA hari ini justru normal akum ya, BK tapi jualan, YU jualan, KZ, XA beli.
average 1411 atau 1410 lah ya. Oke, 1410 lah ya. Nah, itu untuk Akra. Coba kita lihat foreign. Foreign isi Akra. Nah, foreign akumulasi 6,9 miliar. Jadi untuk Akra sendiri, gue sih ada dua opsi ya. Buy on breakout, tunggu dia lebih tinggi dari 1445 atau kita belinya di 1450, atau tunggu dia turun ke 1330. Kalau teman-teman lebih pilih plan yang mana sih? Nah, silahkan komentar ya. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan mohon jika dirasa bermanfaat boleh dibagikan video ini supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye-bye.